Sahabatku dalam Tuhan, senang sekali bisa jumpa bersama melalui pelayanan renungan harian keluarga ini. Saya percaya kita tetap setia mengikuti pelayanan ini, sehingga kita terus dituntun dan dibimbing oleh Tuhan melalui firman-Nya. Hari ini kita lagi akan dituntun, dibimbing oleh Tuhan melalui firman. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapa, kami butuh tuntunan-Mu melalui firman, sebab kami sadar kalau di hidup ini tidak ada firman, kami akan salah jalan, kami akan salah arah, kami akan gagal dan binasa. Dalam kesadaran iman itulah maka kami akan baca renungkan firman hari ini. Biar Roh Tuhan yang singkapkan kebenaran firman mampukan kami untuk menemukan dan melakukan firman di hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi daging. Haleluya. Amin. Bacaan firman hari ini dari Kisah Para Rasul 5 ayat 4. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 5 ayat 4. Begini dikatakan, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Demikian firman Tuhan. Sahabatku dalam Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar orang berkata, zaman sekarang ini mana ada orang jujur? Bukankah kejujuran sudah seperti barang langka dan teramat mahal? Karena tuntutan ekonomi, orang mulai mengorbankan nilai-nilai kejujuran dalam hidupnya. Karena ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, orang memilih tidak jujur daripada harus berbuat benar dan tidak mendapat untung. Terkadang ada orang rasa berdosa kalau tidak berdusta. Arti kata jujur adalah lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Jujur berarti ya adalah ya dan tidak adalah tidak. Sebagai orang percaya, berkata jujur atau menjadi orang yang jujur adalah harga mutlak, wajib untuk dilakukan sebagai bagian dari ciri khas hidup orang beriman. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang Maha Tahu sampai pada kedalaman hati kita. Tuhan tahu apa yang kita pikirkan, apa yang kita rancangkan, dan apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Tuhan menghendaki agar anak-anaknya hidup jujur dan melakukan kebenaran. Bukan memutarbalikkan kebenaran dan kejujuran. Sebab itu artinya ia berdusta, dan berdusta berarti menipu Allah. Pada sepasang suami istri, Ananias dan Safira. Mereka berpura-pura melakukan perbuatan baik, padahal yang dilakukan tidak sepenuh hati. Sekiranya mereka tidak menjual dan bahkan tidak memberikan dari hasil penjualan itu, maka itu masih menjadi hak mereka. Ayat 4a katakan, setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Tetapi Ananias dan Safira telah bersekongkol untuk berdusta dan menipu Allah. Belajar dari peristiwa Ananias dan Safira ini, kita sebagai keluarga Kristen diingatkan untuk selalu merencanakan hal yang baik dan benar bagi sesama, terlebih bagi Tuhan. Tidak terpengaruh untuk berdusta demi mendapatkan keuntungan diri sendiri yang hanya menjerumuskan kita dalam dosa dan kebinasaan. Karena itu, jadilah orang-orang yang berperilaku baik, jujur dan benar. Maka Tuhan akan memberkati kita kini dan selamanya.
Haleluya. Amin. Mari berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas firman. Biarlah kebenaran firman ini mendorong kami untuk menindaklanjuti itu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Dan Tuhan tolong berkati saudara-saudara kami yang dengan setia mengikuti pelayanan ini. Tuhan jamah apapun keberadaan saudara-saudara kami yang sementara mengikuti pelayanan ini. Kalau mereka berada di tengah pergumulan hidup, ada yang sakit, Tuhan jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Ada yang bergumul dengan ekonomi, Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau yang mencukupkan apa yang dibutuhkan, apalagi di tengah situasi sulit ini. Ada yang bergumul karena kehilangan lapangan pekerjaan. Bapa tolong, biar Engkau beri semangat supaya tidak menyerah dan mampu berkreasi dan berinovasi di tengah situasi ini. Dan Tuhan lancarkan semua kerja pelayanan yang dilakukan di Kemim Bukit Moria Rike, bahkan di wilayah Manado Tenggara, di seluruh wilayah pelayanan Gereja Masih Injili Minahasa. Tuhan berkati semua perangkat pelayan, Tuhan berkati semua umat, bahkan seluruh masyarakat antar denominasi gereja, antar umat beragama. Tuhan jaga, tudungi kami dengan tudung kuasa Tuhan, supaya kami aman, selamat di tengah ancaman virus corona saat ini. Tuhan jadi tempat perlindungan, Tuhan jadi tempat perteduhan, dan Tuhan menangkan saudara-saudara kami yang terkonfirmasi, supaya mereka sungguh-sungguh kuat karena Tuhan, dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Semua yang Tuhan libatkan dalam pelayanan ini diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku, demikian pelayanan firman dan doa saat ini. Yakinlah bahwa apa yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan, dan ini pasti diberkati Tuhan. Ikutilah terus sehingga kita akan terus bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Terima kasih. Shalom. Damai di hati. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Kemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.